Gubernur paling kaya berapa ratus miliar Pak. Memang begitu datanya. Sosok Ibu Shirley Laos kan banyak disorot oleh masyarakat karena again your story is already so amazing, your journey untuk bisa ada di sini. Ditambah ketika pas lagi pelantikan pun juga daftar harta kekayaannya pun juga ini yang gubernur paling kaya berapa ratus miliar pada saat itu. Apa tanggapan Bu Shirley? Kalau secara data ya memang begitu datanya. bersyukur diberikan rezeki dari Sang Pencipta, dan saya juga ya almarhum selalu mengatakan bahwa di mana hatinya berada, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Jadi emang dari nikah awal beliau sangat transparan dan anehnya ketika sebelum kejadian sebenarnya mempersiapkan diri demi pilkada supaya kemudian tidak diganggu-ganggu. Tapi kemudian sebelum kejadian tuh banyak hal almarhum menyediakan untuk anak-anak, untuk saya, masalah-masalah yang besar udah diberesin. Kayak kan pergumulan nih waktu itu mau maju atau tidak selama 2 tahun. Pergumulan, berdoa, kadang suka cerita almarhum berdoa ke Tuhan, jika ini selesai saya maju. Terus sudah selesai dia mencoba lagi, jika ini selesai maka saya maju. Ada kurang lebih 8 list dan semuanya selesai. Akhirnya almarhum maju, tapi dengan 8 itu selesai 90% permasalahan itu sudah beres. Jadi pada saat ini kalau di flashback lagi banyak hal yang almarhum sudah sediakan untuk saya, anak-anak, yang ketika hari ini saya fokus bisa dikatakan 60% waktu saya mengurus pemerintahan Provinsi Maluku Utara, anak-anak dan saya secara ekonomi kita sudah disiapkan tanpa harus terlalu bingung lagi. Mungkin Tuhan tahu bebannya tidak bisa terlalu berat sekaligus ya. Jadi ya saya bersyukur juga sudah disiapin banyak hal oleh almarhum. Bahkan ketika almarhum masuk di politik 2017 kan saya menggantikan menjalankan perusahaan. Sudah lama kan menjadi ibu rumah tangga, sudah tidak ingin lagi menjadi wanita karir. Tapi almarhum suka bilang kamu harus belajar, jadi kalau ada apa-apa dengan saya kamu bisa ngelanjutin gitu. Itu udah kayak 10 tahun lalu ngomong-ngomong seperti itu. Dan hari ini kalau di flashback semua, saya hari ini bisa seperti ini karena memang sudah dipersiapkan. Walaupun saya nggak, mungkin almarhum juga tidak tahu untuk ini, tapi saya seperti ini karena belajar selama 20 tahun oleh almarhum. Sudah bagian dari rencananya dia juga. Ya, gampangnya biar bisa nerima, mikirnya begitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kita sudah melihat video di depan bagaimana Ibu Shirley mengungkapkan sesuatu hal yang sangat hebat dan luar biasa. Ibu Shirley Juanda ternyata adalah gubernur paling kaya di Indonesia. Ya, bahkan Ibu Shirley kekayaannya ini fantastis, ya, sekitar 700 miliar lebih, teman-teman. Ini bukan angka yang kecil ya. Ini adalah angka yang fantastis. Dan kenapa Ibu Shirley punya kekayaan seperti ini, teman-teman? Ya, itu tidak lain tidak bukan ya adalah hasil kerja keras ya almarhum suaminya dan Ibu Shirley ya dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat Ibu Shirley juga mempunyai banyak usaha, teman-teman. Jadi wajar saja. Dan Ibu Shirley punya komitmen untuk bekerja terus untuk Maluku Utara. Bagaimana beliau menjadi gubernur yang amanah ya selama 5 tahun ke depan, ya, menjadi gubernur yang benar-benar berpihak kepada rakyat, benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini adalah harapan kita bersama. Namun kita tidak perlu khawatir ya, sebab kalau kita melihat sepak terjang dari Ibu Shirley ya kurang dari 4 atau 5 bulan ini, teman-teman,
itu sangat sudah terbukti bagaimana beliau memang prioritaskan kemajuan Maluku Utara dari berbagai sektor, ya, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Ibu Shirley itu sangat optimis janji kampanye dan program-programnya akan tercapai dalam 5 tahun ini. Seperti kita ketahui bagaimana ekonomi Maluku Utara itu melesat, ya, dan hampir 8 kali lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana menurut kalian?